Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa hati kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disembah. Engkau agung. Engkau perkasa. Kami membawa persembahan di depan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami kepadamu dari hati yang terdalam, hati yang tulus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur perbuatan-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang menenun kami di dalam buah pinggang ibu kami, di dalam kandungan ibu kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami, bahkan yang terdalam. Engkau mengetahui isi hati kami. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami hadir pada pagi hari ini memenuhi panggilan kudus-Mu, memenuhi panggilan-Mu. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, orang-orang boleh berubah, tapi kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau selalu hadir buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkaulah Tuhan, Raja, dan kemuliaan, Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dapat menghirup nafas yang baik pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal pribadi Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau kumpulkan kami menjadi satu wadah. Engkau mempertemukan kami dalam satu wadah. Semua karena rencana-Mu Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh percaya kepada-Mu. Kami boleh percaya kepada pemberitaan salib Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dapat memenuhi paru-paru kami dengan udara pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat membuka mata, kami masih bisa bergerak, kami masih bisa mengucap syukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Untuk hal-hal, untuk problem-problem yang Tuhan izinkan, membuat kami semakin mengenal siapa Tuhan itu, membuat kami semakin mengenal pribadi Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kedua kaki yang dapat melompat, untuk kedua tangan yang dapat mengerjakan bagiannya. Kami bersyukur Tuhan untuk hati yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan kami.
Sekalipun dunia mengkhianati, orang bisa berubah. Teman-teman pelayanan bisa berubah. Bahkan orang-orang yang kami kasihi pun bisa berubah. Namun kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, yang awal dan yang akhir. Yang pernah datang, yang pernah ada, yang pernah mati, yang pernah bangkit, dan yang naik ke surga, dan yang akan datang. Engkaulah Adonai, Elohim, El Roy, Feyafo, fisik boleh melemah, kesehatan dapat menurun, langit dapat memudar cahayanya, bintang-bintang dapat redup, bulan dapat sirna. Namun janji-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hikmat yang baru, hikmat yang Engkau tambah-tambahkan, Engkau isi hati kami dengan yang baru. Engkau perluas hikmat-Mu dan Engkau terekspresi. Ya Tuhan, kami tahu dunia berusaha menjegal kami. Bahkan bangkit banyak orang-orang yang menentang kami. Namun kasih setia-Mu, penyertaan-Mu
telah diberikannya kepada kami sebagai pusaka dari segala yang ada. Saya merasakan pada pagi hari ini jika ada di antara Bapak Ibu yang merasa kehilangan keseimbangan, merasa pincang, karena memiliki pasangan hidup yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, iman yang mulai memudar, keyakinan kepada Tuhan mulai goncang. Entah itu problem ekonomi, keadaan sosial, rumah tangga, apapun bentuknya. Datang ke hadapan Tuhan dan katakan, benar Tuhan, itu saya. Saya mau dipulihkan. Keluarga saya mau dipulihkan. Kesehatan saya mau dipulihkan. Anak-anakku mau dipulihkan. Imanku kepadamu mau dipulihkan. Ekonomiku mau dipulihkan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sebab ada seorang pribadi yang setia, pribadi yang mengasihimu. Ayat mengatakan, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Itulah sebabnya saya dengan segala upaya mendorong teman-teman untuk mencari wajah Tuhan. Namun saya memiliki keterbatasan. Saya memiliki keterbatasan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah mencari. Teruslah mencari wajah Tuhan. Pergunakan Alkitab sebaik-baiknya.
Cari wajah Tuhan. Sebab Tuhan banyak sekali berbicara di Alkitab. Tuhan banyak sekali berbicara dalam kitab sucinya. Dalam sebuah perenungan dalam kitab Roma 14 ayat 3 menuliskan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa. Menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab jika semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua akan bertekuk lutut di depanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada
sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang menganggapnya bahwa sesuatunya adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau akan hidup lagi menurut tuntunan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di depan Allah. Berbagailah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia akan dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca pasal ini, Tuhan berbicara banyak sekali. Seringkali kita menghakimi oleh karena makanan. Apa makanan yang dimaksud? Firman. Ketika kita membaca firman, kita merasa menjadi orang yang benar dan orang yang berhak menghakimi sesama kita oleh karena firman yang kita yakini. Satu gereja memiliki fungsi yang lain dengan gereja yang lain, sebab ada tertulis pada Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang dilakukan Kain itu baik. Ia memberikan persembahan kepada Allah. Namun kenapa persembahan Habil lebih diindahkan daripada persembahan Kain, abangnya? Karena Kain mempersembahkan apa yang ia pandang baik, tapi Habil mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Ayat 14 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuatu dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roma 14 tidak menuliskan mengenai makanan secara lahiriah. Tapi Roma 14 berbicara mengenai firman, makanan yang kita nikmati. Satu orang memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang lain. Satu orang memiliki pengertian yang berbeda dengan saudaranya. Janganlah kita pakai itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, untuk menghakimi, untuk menunjukkan siapa yang paling benar. Seringkali kita menghakimi sesama kita karena perbedaan pandangan-pandangan dalam firman. Ayat 3 dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapa yang membaca Alkitab, siapa yang mendapatkan pewahyuan, janganlah menghina orang yang tidak membaca dan tidak mendapatkan pewahyuan. Dan siapa yang tidak makan dan tidak dapat pengertian, janganlah menghakimi orang yang mendapatkan pewahyuan dan pengertian yang benar. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat 4 mengatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Seringkali kita menghakimi saudara-saudara kita yang masuk dalam proses pemurnian. Ketika ia sakit, ketika ia jatuh, kita menghakimi banyaknya dosa dia, banyaknya kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Ayat 6 mengatakan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang memakan firman, siapa yang membaca Alkitab, siapa yang menyelidiki kitab suci, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia telah mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena pengertian-pengertian yang baru, oleh karena hikmat-hikmat, pewahyuan-pewahyuan yang disingkapkan. Dan siapakah tidak makan yang melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang enggak memakan firman, namun Allah tetap berkata-kata kepadanya. Saulus tidak membaca firman. Ia bukanlah seorang pengikut Kristus. Bukan berarti Bapak Ibu tidak mau belajar. Saulus banyak belajar. Saulus adalah seorang Israel. Ia adalah keturunan dari suku Benyamin. Ia adalah murid dari Gamaliel. Ia mempelajari Tanak. Ia mempelajari Taurat. Ia mempelajari Nevim. Ia mempelajari Ketuvim. Ia mempelajari kitab-kitab para nabi. Sekalipun ia bukan pengikut Kristus, tapi Allah berbicara
kepada Saulus. Saulus tidak makan dari meja yang sama dengan Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti, atau meminum anggur yang sama bersama dengan Yesus ketika Yesus memberikan darahnya. Tapi Allah berkenan kepada Saulus yang menjadi Paulus. Ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang yang belum percaya maupun orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Ayat 11 menuliskan, karena ada tertulis, sebab aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Perhatikan Bapak Ibu, semua orang, baik yang hidup maupun yang mati, bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Entah ia dipanggil menjadi seorang pendoa, seorang pemuji, seorang penyembah, seorang kaki bagi gereja Tuhan, seorang tangan bagi tubuh Kristus. Janganlah kita menghakimi bahwa doa-doa kita jauh lebih apik daripada doa orang lain. Janganlah kita menghakimi bahwa kita mendapatkan nubuat lebih banyak daripada nubuat gereja lain yang adalah tubuh Kristus. Karena kita adalah satu tubuh bagi Dia. Ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing kita akan memberi pertanggungjawaban apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perkatakan. Ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Kita dulu suka menghakimi, namun sekarang, hari ini, kita mau bertobat. Janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mungkin hikmat dan pengertian Bapak Ibu jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam terhadap pengertian dan hikmat saudara kita. Tapi ayat mengatakan, janganlah kita saling menghakimi lagi. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 15 menuliskan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, artinya adalah sebab jika engkau menyakiti hati saudara kita dengan firman yang kita dapatkan, dengan hikmat yang kita kunyah, dengan hikmat yang kita makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih.
Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Pagi hari ini kita belajar dalam kitab Roma 14. Bahwa Tuhan berkata, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Untuk orang-orang yang gak ikut doa pagi, untuk orang-orang yang juga gak ikut pemuritan, untuk orang-orang yang absen minggu kemarin gak ke gereja, Kristus juga telah mati untuk dia. Janganlah kita menghakimi. Ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan mengenai siapa yang paling benar membaca firman, siapa yang paling tepat mendapatkan pengertian firman. Tapi kerajaan Allah adalah damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 19 menuliskan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan mau kita mengejar kepada kasih. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah keberadaanmu membawa damai bagi orang-orang di sekitarmu, bagi pasangan hidupmu, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudaramu seiman? Apakah ucapanmu membangun atau menyakiti? Ayat 20 menuliskan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jangan berdebat. Terlebih lagi soal firman. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hal-hal yang paling ditakuti oleh hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan, pengajar, pendeta, pendoa. Hanyalah status di gereja, hanyalah status dalam sebuah organisasi. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, dan ini yang ditakuti oleh hamba-hamba Tuhan. Yakni Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat
kejahatan. Banyak orang mengejar nubuatan. Banyak orang lebih percaya nubuatan daripada dia percaya apa yang Tuhan katakan. Kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Orang kejar ini. Orang-orang Kristen kejar ini. Namun di depan Allah, mereka adalah pembuat kejahatan. Karena bukan Allah yang ia kejar, tapi karunia. Tuhan nomor 2, karunia nomor 1. Hingga pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kita kembali ke kitab Roma. Ayat 22 berkata, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Jika Bapak Ibu mendapatkan hikmat, pengertian, nasihat dari pembacaan kitab suci, rahasia-rahasia yang tersembunyi di Alkitab, janganlah digunakan untuk melukai orang lain. Janganlah digunakan untuk berdebat, tapi peganglah sebagai keyakinan milik Bapak Ibu masing-masing. Berbagailah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Saya sering gagal di bagian ini, Bapak Ibu. Saya sering menyesali. Kenapa dulu saya tidak melakukan ini dan itu? Kenapa dahulu saya tidak menyukai membaca firman? Kenapa dulu saya begitu bodoh? Saya menghukum diri saya sendiri. Tapi Tuhan berkata pada kemarin malam ketika saya merenungkan firman ini, berbagailah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Segala sesuatu ada masanya. Bahkan pertobatan pun ada masanya. Jika saat ini Bapak Ibu baru mengerti, baru menikmati firman Tuhan, ya sudah. Jangan menghakimi diri sendiri. Jangan hidup dalam hukum-hukum Taurat serta tuntutan-tuntutannya. Tapi bersyukurlah pada hari ini Bapak Ibu dapat pengertian yang baru tentang firman Allah, tentang makanan, tentang minuman. Ayat 23 mengatakan,
Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan. Dalam bahasa saya dikatakan, tetapi barang siapa bimbang kalau ia membaca firman, kalau ia belajar firman, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Ia tidak percaya apa yang ia baca. Ia tidak percaya dengan apa yang ia pelajari. Ia tidak percaya apa yang firman katakan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika Bapak Ibu belajar firman, apakah ada iman di sana? Bukankah selama ini kita orang-orang yang tidak cukup iman, yang berdiri di hadapan Allah, yang berdiri dengan angkuhnya, bukankah selama ini kita teriak sama Tuhan ketika kita dalam masalah? Bukankah selama ini kita berseru-seru, Tuhan, lumbung berasku habis, anak-anakku harus makan, Tuhan, listrik belum kebayar, Tuhan, sembuhkanlah anakku, sembuhkanlah orang yang kukasihi. Bukankah ketika kita berseru-seru, itu menandakan kita orang yang kurang percaya? Ketika kita berteriak-teriak pada Tuhan, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang percaya? Mari kita bersyafaat. Mari kembali kita sadar pada pagi hari ini. Kita berdoa, memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, firman sudah disampaikan. Engkau banyak berbicara pada pagi hari ini. Maafkan kami Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Ampunlah kami Tuhan, kalau selama ini kami sering menghakimi orang lain yang memiliki pandangan-pandangan firman yang berbeda dengan apa yang kami pegang dan kami percayai. Maafkan kami Tuhan, kalau kami sering sekali menghakimi tubuh Kristus. Maafkan kami Tuhan, kalau kami sering kali menuntut orang lain mengerjakan apa yang seharusnya kami yakini untuk dikerjakan. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat isi hatimu pada pagi hari ini. Tuhan melihat kesungguhanmu bertobat pada pagi hari ini. Tuhan melihatnya pada pagi hari ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan telinganya kepadamu pada pagi hari ini. Bertobatlah ketika kita sering kali menghakimi. Tuhan, maafkan saya.
Maafkan gerejamu ini Tuhan. Maafkanlah umatmu ini Tuhan. Maafkanlah tubuhmu ini Tuhan. Engkau adalah kepala. Engkau butuh tubuh untuk mengerjakan apa yang kepala perintahkan. Engkau butuh tempat untuk menyandarkan kepala, yakni tubuh. Kami adalah tubuhmu, yang satu dengan yang lain memiliki fungsi yang berbeda. Kami adalah tubuhmu, satu dengan yang lain, masing-masing memiliki tugas dan panggilan dalam pelayanan yang berbeda. Pagi ini kami sadar, kami mau belajar, kami mau kembali diajar. Maafkanlah kami ya Tuhan. Teruslah berbicara. Teruslah berbicara. Lawat umatmu ini Tuhan. Lawatlah kami ya Tuhan. Ampuni hati kami Tuhan. Ampuni hati kami. Ampuni hati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu. Berdoalah. Memohonkan pengampunan kepada Tuhan atas kesombongan kita. Pribadi lepas pribadi. Ketika Bapak Ibu mendapatkan firman yang keras, firman yang padat, bukan berarti kita boleh bermegah diri. Tuhan berbicara banyak sekali. Seringkali bahkan kita memakai contoh bangsa Israel sebagai bangsa yang bodoh. Bangsa yang menolak Tuhan. Seringkali kita mencemooh bangsa Israel. Bahkan gereja-gereja pun mencemooh bangsa Israel sebagai bangsa yang bodoh, sebagai bangsa yang tidak menerima keselamatan. Tapi Tuhan berbicara tadi malam. Pada Roma Sembilan. Ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma 11 menuliskan, Roma 11 ayat 11 menuliskan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak.
Sebab oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi keselamatan, kesempurnaan mereka. Ayat 16 berkata, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antara semua tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena tidak percayaan mereka, dan kamu tegak dan tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, dan tidak kamu akan dipotongnya juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Seringkali kita menghakimi bangsa Israel. Mereka adalah zaitun sejati. Gereja memperolok mereka karena kebodohan dan ketidaktaatan mereka. Tapi Tuhan berkata, mereka akan dicangkokkan kembali sekalipun mereka tidak taat dan ketidakpercayaan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami tidak tahu. Kami malas membaca Alkitab, kami malas menyelidiki kitab suci. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami memberkati bangsa-Mu yang Engkau pilih, bangsa Israel. Kami memberkati mereka. Kami memberkati orang-orang yang tekun mencari Engkau ya Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang belum mencari Engkau. Kami memberkati mereka semua, tua, muda, miskin, kaya, perempuan, laki-laki, apapun gerejanya, apapun denominasinya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang banyak pada pagi hari ini. Engkau banyak mengajar kami, Engkau banyak berkata-kata kepada kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau sudahi dulu pembelajaran firman kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila damai sejahtera melingkupi kita pada pagi hari ini, damai sejahteranya menuntun kita sepanjang hari ini, damai sejahteranya mengawali kita dan mengakhiri hari ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Nikmatilah
perjalanan bersama Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa pada hari ini. Kiranya damai sejahtera terus melingkupi Bapak Ibu, melingkupi kita semua dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan yang baru dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan.